warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi bersama saya Dina Aulia Agustin. Nah, di sini kita akan belajar bersama dan bermain bersama materi tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, materi ini sering kita sebut dengan materi tentang berpuasa. Kelas 5 semester 2. Nanti saya tidak akan sendirian, akan ditemani oleh teman saya, yaitu Mbak Nikmatul Anifah. Nah, sebelum ke pembahasan materi, saya akan memaparkan sedikit apa saja yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu penjelasan dari berpuasa itu sendiri apa, syarat dan juga rukun berpuasa seperti apa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, oleh sebab itu, kalian harus menyimak materi yang akan kita sampaikan. Nah, setelah materi yang sudah kita sampaikan, nanti akan ada kuis berupa games. Wah, pasti seru sekali. Sebelum kalian mengerjakan gamesnya, kalian harus mendengarkan materi yang akan disampaikan nanti. Agar apa? Agar kalian bisa mengerjakan games tersebut dengan mudah dan mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Oke, selanjutnya kita akan ke pemateri tentang berpuasa. Selamat menyimak. Oke adik-adik, kita akan belajar tentang pengertian berpuasa. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira apa pengertian dari puasa? Iya, betul sekali. Puasa artinya menahan. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam, yang artinya menahan. Nah, pengertian menurut agama Islam bahwa berpuasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat kepada Allah serta rukun dan juga syarat tertentu. Jadi, ketika kita berpuasa, kita harus benar-benar menahan diri dari segala hawa nafsu. Apalagi kita tidak boleh makan atau minum dan melakukan hal-hal yang tidak baik ketika berpuasa. Nah, puasa sering kita laksanakan pada waktu hari raya besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Dan itu hukumnya wajib loh adik-adik. Jadi kalau kalian misalkan tidak berpuasa, kalian termasuk orang yang berdosa. Karena apa? Karena puasa itu wajib dilakukan oleh umat Islam. Nah, berpuasa juga terdapat dalam firman Allah, yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya yaitu syarat puasa. Nah, dalam syarat puasa ini ada dua, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Nah, syarat ini wajib dilakukan bagi kita yang akan melakukan puasa atau orang-orang yang akan melakukan puasa. Yang pertama, Islam. Wajib hukumnya bagi orang Islam untuk melakukan puasa. Yang kedua, berakal sehat. Nah, bagaimana jika orang yang tidak berakal sehat? Nah, orang yang tidak berakal sehat atau orang gila yang sering kita jumpai di jalan-jalan, itu mereka tidak diwajibkan untuk puasa. Jadi ingat ya. Yang ketiga, baligh dan dewasa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita sudah baligh dan sudah memiliki tanda-tanda kebalikan, maka kita wajib hukumnya untuk berpuasa. Tidak ada kata tidak untuk kita tidak berpuasa. Apalagi orang yang sudah dewasa, wajib hukumnya untuk berpuasa. Yang keempat, mampu melakukan puasa. Nah, jadi ada beberapa orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa adik-adik.
seperti orang yang sedang sakit, ibu yang sedang menyusui, haid bagi orang perempuan, dan juga orang yang sudah tua atau sudah lansia. Nah, bagaimana cara menggantinya? Ada beberapa cara untuk kita bisa mengganti puasa tersebut. Yang pertama, jika orang tersebut sudah lemah atau misalkan orang tua yang tidak mampu untuk melaksanakan puasanya, maka dia bisa mengganti dengan melakukan fidyah. Nah, fidyah ini apa? Ada yang tahu tidak? Ya, fidyah artinya menebus atau mengganti. Bisa dengan memberikan beras kepada fakir miskin atau bisa dengan memberikan makanan pokok. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi ketika kita tidak berpuasa. Ada juga kita bisa mengganti puasa tersebut di lain hari. Misalkan kita sedang sakit ketika puasa wajib, berarti bisa mengganti puasa di lain hari ketika kita sudah sembuh. Seperti itu. Jadi ketika kalian sedang berpuasa, itu wajib hukumnya untuk berpuasa. Tidak ada alasan untuk kalian tidak berpuasa. Jika kalian tidak mampu untuk melaksanakan puasa tersebut, kalian bisa mengganti puasa di lain hari atau bisa menebus dengan fidyah. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Nah, dalam syarat sah puasa ini bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan sesuai dengan kondisi. Nah, yang pertama Islam. Nah, bagi orang yang tidak beragama Islam itu tidak wajib untuk melakukan puasa karena puasa dikhususkan bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua, berakal. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang tidak berakal sehat atau orang gila berarti ia tidak diwajibkan untuk puasa. Apalagi orang yang sedang mabuk. Nah, orang yang sedang mabuk ini tidak sah untuk melakukan puasa. Kenapa? Karena orang yang sedang mabuk itu pikirannya itu sudah hilang, tidak sehat lagi. Nah, jadi dia tidak dianjurkan atau tidak disahkan puasanya ketika sedang mabuk. Yang ketiga yaitu mumayyiz. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak? Apa ya itu mumayyiz? Mumayyiz artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, misalkan kita memiliki adik. Nah, adik kita ini masih belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, maka itu tidak disahkan untuk berpuasa. Yang keempat, suci dari hadas besar. Nah, biasanya ini terjadi pada perempuan ketika kita sedang haid. Nah, itu biasanya terjadi pada perempuan. Nah, ketika puasa wajib kita sedang haid, maka kita tidak diwajibkan untuk puasa. Karena apa? Karena kita sedang dalam keadaan tidak suci. Nah, bagaimana menggantinya? Nah, cara menggantinya sama ketika kita sedang sakit. Diganti dengan hari-hari lain ketika kita sudah tidak haid lagi. Atau wanita yang selesai melahirkan. Nah, itu juga tidak boleh berpuasa karena juga keadaannya tidak suci. Materi selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Yang dimaksud dengan niat adalah menyengaja melakukan puasa. Ketika kita melakukan puasa wajib, maka niat itu dilakukan malam hari atau sebelum terbit fajar. Sedangkan ketika kita melakukan puasa sunnah, boleh dilakukan pagi hari atau sebelum masuk zuhur. Yang kedua, menahan diri, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, senggama. Tiga, memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota badan. Yang keempat, haid atau datang bulan. Yang kelima, hilang akal atau gila. Keenam, keluar sperma dengan sengaja. Yang tujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Materi selanjutnya yaitu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Berikut contoh-contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama,
sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan malam hari setelah sholat isya di bulan Ramadan. Untuk jumlah rakaat sholat tarawih dilakukan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ada yang 11 rakaat dan ada yang 23 rakaat digabung dengan witir. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ialah membaca Al-Quran secara tartil dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian. Yang ketiga, bersedekah. Sedekah atau sodaqah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan uang kita pada fakir miskin. Tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir dan segala macam perbuatan lainnya. Sebelumnya, kita akan menjelaskan sedikit aplikasi game quiz yang kita buat. Nah, aplikasi ini disebut dengan Wordwall, yang mana sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat games berbasis kuis menyenangkan. Nah, dengan adanya Wordwall ini, berbagai macam games dapat kita buat. Dan aplikasi ini cocok digunakan dalam pendekatan merancang dan mereview sebuah penilaian pembelajaran. Sehingga anak-anak dan siswa bisa merasa senang dengan games quiz tersebut sambil belajar dan juga bermain. Jika adik-adik ingin bermain, kalian bisa klik link download tersebut. Nah, ini ada beberapa adik-adik yang sudah mengerjakan game quiz tersebut. Kurang lebih nanti kalian mengerjakan game quiznya seperti ini. Hingga nanti kalian mengerjakan semua quiz sampai kalian memenuhi nilai yang sudah ditentukan. Setelah dikerjakan oleh anak-anak, guru bisa membuka aplikasi web Wordwall-nya di Google Chrome. Nah, guru juga bisa mengecek nama-nama siswa yang sudah mengerjakan dan peringkat siswa ke-1 sampai ke-3 dengan mengklik My Result. Selamat mencoba. Oke, bagaimana adik-adik dengan materi dan juga game kuisnya? Wah, pasti seru sekali kan? Kami berharap semoga materi hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik semua. Pesan kami untuk adik-adik semua, tetap semangat dan buktikan pada semua orang bahwa kalian adalah orang-orang yang hebat. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.